Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lanjutkan kajian Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Kita sekarang akan bahas bab 139, Babul Bukhl, yang sudah pernah dibahas Babus Syuh, itu bukhl banget, bakhil alias pelit. Ya, sudah berlalu Babus Syuh, yaitu madid. Silakan. Bab 139 Bakhil. Hadis 296, Abdullah bin Abil Aswad mengabarkan pada kami. Ia berkata, Humaid bin Al-Aswad mengabarkan pada kami. Dari Al-Hajjaj As-Sawaf, ia berkata, Abu Zubair mengabarkan pada aku, ia berkata, Haddatsana Jabirun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengabarkan pada kami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sayyidukum ya Bani Salimah? siapakah pembesarmu, wahai Bani Salamah? Tadi saya dengar Syekh Abdul Razak baca Salimah, tapi pembacanya juga baca Salamah. Ya wallahu a'lam. Qulna Jadd ibn Qais. Kami menjawab, Jud bin Qais. Ala anna nubakhilahu. Karena kami memandangnya kikir. Di situ di buku antum ala anna nubakhiluh atau nubakhilah? Nubakhiluh. Di sini soalnya nubakhilah. Qal wa ayyuda'in adwa minal bukhl. Beliau bersabda, penyakit apakah yang lebih menyakitkan dari kikir? Bal sayyidukum Amr ibn Jamuh. Pembesar kalian adalah Amr bin Al-Jamuh. Wa kana Amru ala asnamihim fil jahiliyah wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah dan ia memberi jamuan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah. Bab 139 tentang salah satu sifat yang jelek. Itu pelit. Bahasa kita sekek. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari akan meletakkan kurang lebih 3 riwayat. Dan di riwayat yang pertama adalah riwayat dari Nabi SAW, atau kisah dari Nabi SAW ketika beliau pernah bertanya kepada Bani Salimah, siapakah pemimpin mereka? Orang-orang Bani Salimah mengatakan Jadd ibn Qais. Cuma, ada cumanya. Cuma pemimpin kami ini orangnya bakhil. Ala anna nubakhiluh. Maksudnya adalah ai na'ibu alaihi bukhlah. Masalahnya kami mencela dia karena sifat sekeknya, kikirnya. Maka Nabi SAW berkomentar, wa yuda'in adwa minal bukhl. Waduh, pelit lagi. Penyakit yang mana yang lebih sulit untuk diobati ketimbang pelit? Ya. Maka beliau mengatakan, Sayyid kalian adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini dulu salah seorang pembesar di sukunya, itu di Bani Salimah, yang di masa lampau dia termasuk penyembah berhala. Karena ada cerita yang unik tentang dirinya. Dan dia termasuk orang yang tidak pelit. Saking tidak pelitnya, sampai-sampai dia mengadakan walimah untuk Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita baca dulu
penjelasan kata dan mungkin ada faedah di buku antum. Silakan. Penjelasan kata, nubakhiluh, kami menyebutnya si kikir. Yulimu, ia memberikan makanan walimah kepada orang banyak. Kandungan hadis, seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir, karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sukar diobati, dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Karena bab ini berkenaan dengan bab kekikiran atau sifat pelit, maka digambarkan oleh Imam Bukhari tentang salah satu sifat yang berkebalikannya, yaitu punya sifat dermawan. Yang ini digambarkan dengan dua orang, satunya Jad bin Qais yang dianggap kaumnya sebagai orang pelit, sedangkan lawannya adalah siapa tadi satunya? Amr bin Jamuh, yang bahkan mengadakan walimah untuk orang lain. Ya, orang yang punya keperluan, dia yang bikin walimahan. Ya. Boleh ditambah di dekat situ? Ada faidah di sini. Saya tuliskan satu syair atau bait syair yang tadi saya dengar di kajiannya Syekh Abdul Razak. Beliau sebutkan. Ada yang ingin saya koreksi sedikit dari pertemuan Selasa minggu lalu. Di Selasa minggu lalu saya ada tuliskan satu syair tentang 6 ghibah yang boleh. Dan bisa dibuka di catatan yang minggu lalu. Nanti saya perbaiki sedikit. Ada mulai sabi ghibati fi sittatin muzallimin wa adunafin. Terus wa mudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li izalati mungkari. Teman-teman lihat sini dulu biar cepat ya. Syairnya berbunyi, "Adz-dzammu laisa bi ghibatin fi sittatin." Boleh juga fi sittati. Mutadhalli, kalau di minggu lalu apa? Mun. Saya tuliskan mun karena ini yang saya dengar dari caranya Syekh Abdul Razak membaca. Beliau baca mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadziri. Terus saya coba renungkan kembali, sepertinya mungkin yang lebih pas adalah mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Biar dia setimbang dengan visit tatin mutadhallimin mu'arrifin muhadziri. Tapi kalau Syekh Abdul Razak bacanya mutadhallimun, mungkin karena maksud beliau di dalamnya ada wahum. Tapi kalau kita baca syair, biasanya sebagaimana syair Indonesia itu ada rimanya. Nah, biar rimanya itu bagus, seperti pantun kan, ada misalnya belakangnya an, bi. Tapi kalau tiba-tiba an, bi, tu, kan kurang bagus. Nah, maka lebih bagus kalau dibikin jar ketimbang rofa. Sedangkan di sini wa mudhir fisqan wa mustaf wa man talabal i'anata li izalati munkari. Jadi belakangnya ri, sedangkan di sini ada nun. Ya, si waman sama ada bunyi nun. Ya, yaitu kasratain. Jadi mungkin caranya lebih pas bacanya adalah al-dzammu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin mu'arrafan muhadziri.
wa mudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li izalati munkari. Ini yang lebih pas. Mencela itu tidak dianggap ghibah. Mencela tidak dianggap ghibah pada 6 hal. Apa saja? Orang yang mengadukan kezaliman, orang yang menciri-cirikan, orang yang mentahdir sebuah penyimpangan atau kesesatan atau kesalahan, orang yang sengaja memperlihatkan kefasikan, dan orang yang minta fatwa, istifta, orang yang minta fatwa, dan orang yang minta tolong untuk dihilangkan sebuah kemungkaran. Sekali lagi, mencela tidak dianggap ghibah dalam 6. Orang yang mengadukan kezaliman, orang yang menciri-cirikan, orang yang mentahdir atau mengingatkan dari sebuah kesalahan, atau dari orang yang memperlihatkan sendiri kefasikannya, orang yang minta fatwa, dan orang yang minta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Contoh, tadi ketika Nabi SAW tanya, siapa pemimpin kalian? Orang bilang apa? Jad bin Qais. Lalu orang-orang menyebutkan, tapi masalahnya dia ini adalah orang yang pelit. Berarti mereka berghibah atau tidak? Ghibah atau tidak? Sebenarnya iya, ghibah. Tapi ghibah itu ada yang boleh, ada yang terlarang. Nah, masalahnya di sini mereka mengadukan sesuatu kepada Nabi SAW. Dan itu tidak masuk di dalam ghibah yang terlarang. Misalnya mereka mentahdir siapa namanya? Rasulullah SAW diingatkan, ya Rasulullah kami punya pemimpin tapi masalahnya dia pelit. Atau bisa digaulangkan sebagai orang yang minta tolong agar dihilangkan kezaliman atau kemungkarannya. Nah, saya tambahkan sekalian untuk yang 6 ini. Misalnya orang yang dizalimi minta dihilangkan kezalimannya, maka dia mengadu kepada pengadilan. Istri datang minta untuk pengadilan untuk mengundang suaminya. Terus dia ceritakan keburukan-keburukan suaminya. Itu ghibah. Tapi ghibah yang satu ini tidak dilarang. Contoh yang ciri-ciri, misalnya seseorang mengatakan, tadi kamu dicari sama bapak yang kepalanya botak. Dia sebutkan botaknya bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan, tapi hanya sekedar memberikan ciri-ciri. Dengan catatan setelah sebutkan botaknya jangan ketawa-ketawa. Nah, kalau ketawa-ketawa dikira ngolok. Kemudian yang mentahdir, misalnya saya mentahdir ustadz yang menyesatkan, atau ustadz mentahdir ustadz yang lain yang punya pemahaman menyimpang. Contoh yang lain, yang keempat di sini adalah yang memperlihatkan kefasikan. Ini seseorang ya jadi artis. Terus artis ini menceritakan tentang kefasikannya. Misalnya dia bilang, ini anak saya tapi itu hasil kenakalan waktu remaja. Yang nanya dia pernah berzina, dia sendiri yang ngomong. Maka disebutkan bahwa dia berzina itu tidak masalah. Kemudian istifta, orang yang minta fatwa. Misalnya ada sahabiyah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada yang melamar saya, fulan. Tolong saya dibantu, pilih yang mana. Ini minta fatwa. Kemudian minta tolong untuk dihilangkan kemungkaran, ya seperti misalnya seseorang mengadukan orang lain yang melakukan kemungkaran supaya kemungkaran tersebut dihilangkan. Nah, faedah ini kita ambil dari perbuatan Bani Salimah yang menceritakan tentang kebakhilan Jad bin Qais. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi bilang, nggak boleh gitu. Ya, kok kalian gibahin orang? Tapi Nabi malah menimpali. Penyakit apa yang lebih sulit untuk diobati ketimbang
bakhil. Bukan bahwa perkataan Bani Salimah yang menyebutkan kebakhilan Jad bin Qais itu tidaklah dilarang. Karena dalam konteks itu masuk dalam 1 dari 6 itu. Jadi pahami? Nah, ada faedah tambahan juga. Amr bin Jamuh ini salah seorang sahabat Nabi yang waktu dia belum masuk Islam, keluarganya sudah masuk Islam. Anak-anaknya semua sudah masuk Islam, istrinya masuk Islam, tapi dia tidak tahu. Sampai dia berkata kepada istrinya, "Mak, jangan sampai anak-anakmu ikut-ikut sama Mus'ab bin Umair." Mus'ab bin Umair ini adalah da'i yang Nabi SAW kirim untuk berdakwah di Madinah. Nabi bilang, jangan sampai anak-anakmu ikut Mus'ab bin Umair. Padahal anak-anaknya sudah Islam. Amr bin Jamuh ini yang dikenal kisahnya diprank sama anaknya. Bukan prank kaget-kagetan, bukan prank apa. Jangan dikira kayak prank orang zaman sekarang ya. Pranknya adalah patungnya diangkat ke parit beberapa malam. Lalu setiap kali dia mau menyembah si patungnya, dia kehilangan patungnya itu. Didapati patungnya itu, ya, manatnya hilang berulang kali dan didapati berulang kali di dalam parit. Ya. Maka akhirnya datanglah anak-anaknya, Mu'adz bin Amr. Dia bilang, ya ayah, sebenarnya kami yang angkat patungnya ini ke sini. Ayah kan minta tolong sama dia, minta rezeki sama dia, minta agar dihilangkan mudarat sama si patung ini. Tapi untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Bagaimana ayah minta sesuatu sama dia? Dari prank ini akhirnya Amr bin Jamuh sadar. Akhirnya dia masuk Islam. Di perang Uhud, Amr bin Jamuh ini datang kepada Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, saya pengen ikut jihad, tapi anak-anak saya nggak ada yang mau ngajak. Ya. Mereka bilang saya sudah tua, saya sudah pincang. Ya Rasulullah, apa yang bisa dibuat orang pincang? Apakah dia akan lari dari perang? Ya, maksudnya saya ingin ikut dan saya jamin saya nggak akan lari, karena saya juga toh sudah pincang. Maka Nabi SAW mengizinkan Amru untuk ikut dalam perang Uhud. Dia pun mati syahid di perang Uhud. Nah. Tambahkan satu lagi faedah di situ. Salah satu penyakit kejiwaan yang sulit diobati adalah pelit. Sudah berlalu juga pembahasan bahwa Nabi SAW menyebutkan orang yang berakhlak baik bisa menempati posisi dan mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang bangun sholat malam atau bangun qiyamul lail. Ya, salah satu jembatan penghubung antara berakhlak baik dengan qiyamul lail, masih ingat apa? Sama-sama berjihad melawan dirinya sendiri. Termasuk di antara akhlak baik adalah bersifat dermawan. Termasuk kebaikan adalah meninggalkan sifat kikir. Dan ini butuh yang namanya jihad sebagaimana orang bangun sholat malam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Seandainya ada dari kita itu yang agak-agak pelit. Pelit itu misalnya tergambar sulit sekali untuk berkorban buat orang lain. Kalau berteman, temannya sering keluar uang, dia jarang. Temannya sudah berulang kali bayar, dia belum pernah bayar, padahal sering makan bareng. Ya. Terus kalau harus keluar uang dihitung-hitung, perhitungan kalau sama teman. Maka yang seperti ini butuh jihad lawan diri sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut riwayat berikutnya 297. Hadis 297, Muhammad bin Salam mengabarkan pada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan pada kami dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, Haddatsana Warraq katibul Mughirah qal Warraq juru tulis Al-Mughirah mengabarkan pada kami, ia berkata, kataba Muawiyah ila al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah pernah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, Anuktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi al-Mughiratu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa an man'an wahad wa unquqil ummahat wa an wa'dil banat. Al-Mughirah lalu menulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkataan, si fulan mengatakan begini dan begitu, membuang-buang harta, banyak bertanya, tidak mau memberi tapi meminta, durhaka kepada para ibu, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Muawiyah, ya, ini salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi pemimpin kaum muslimin. Dia pernah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia minta tolong agar Al-Mughirah bin Syu'bah nuliskan sesuatu, kasih pesan, nasihat yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Maka Warraq ini adalah sekretarisnya Al-Mughirah. Dia pun nuliskan. Apa yang dituliskan? Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang dari beberapa hal. Pertama adalah qila wa qal. Buku antum langsung diterjemah jadi apa tadi ya? Si fulan mengatakan begini dan begitu. Nah, si fulan mengatakan begini dan begitu. Ini kita pakai saja istilah aslinya ya. Qila wa qal. Qila wa qal. Qila katanya, dikatakan, ada yang bilang. Qal katanya, ada yang bilang. Ini cara nulisnya. Qila wa qala. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Satu. Yang kedua adalah idha'atul mal. Membuang-buang harta. Yang ketiga adalah kathratus su'al. Yaitu terlalu banyak minta atau terlalu banyak tanya. Wa'an man'in wahad. Itu pelit. Maunya itu nerima, tapi tidak mau kasih. Kemudian yang juga dilarang Nabi SAW, yang keempat adalah durhaka kepada ibu. Yang kelima adalah mengubur anak hidup-hidup. Mari kita bedah sedikit demi sedikit. Nabi SAW melarang yang namanya qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Qila wa qal itu ada beberapa model. Itu menyebarkan desas-desus. Apabila seseorang mendengarkan sebuah berita, lalu kemudian dia tidak tasabbut terlebih dahulu, tidak di cross check, ditabayunkan terlebih dahulu, langsung di-share, itu namanya menyebarkan desas-desus. Dan Nabi SAW melarang hal ini. Melarang yang namanya qila wa qal. Nomor satunya adalah desas-desus. Tadi jam-jam 5 saya ada lihat di Facebook ya, lagi ramai banget gitu. Kasus dosen apa itu? Kakek-kakek gitu lawan tetangga, adu muka, adu mulut, adu istri gitu ya. Yang menarik buat saya bukan kasusnya. Yang menarik adalah ada kata-kata tadinya netizen membuli, sekarang membela. Lah, gimana itu? Ini akibat adanya orang yang belum tabayyun dan tasabbut terlebih dahulu, langsung share. Ini orang-orang yang nanti banyak dosa jariah. Ya. Mereka bikin video, diambil dari rekaman-rekaman orang saling merekam begitu ya. Dikasih caption-caption macam-macam. Orang likes 10.000, 20.000. Setelah itu viewsnya nambah ratusan ribu. Lalu orang mengamini. Sementara kita tidak tahu yang benar itu siapa. Kalau dibilang, oh benar si kakek, benar si dosen, soalnya tetangganya gini. Belum tentu juga. Oh benarnya yang tetangganya, yang salah yang dosen. Belum tentu juga. Ya.
Kan itu semua dengan potongan-potongan 2 menit, 1 menit. Siapa yang bisa memastikan kebenaran hanya dengan potongan-potongan? Ikut-ikut nyebarkan yang seperti ini justru menjadi orang-orang yang masuk dalam larangan Nabi SAW yang namanya qila wa qala. Ya. Desas-desus yang belum ditabayunkan terlebih dahulu. Orang seperti ini dosanya banyak nanti di hari kiamat. Ya. Apalagi ini menyangkut nama baik seseorang. Ya. Nama baik siapapun dari orang-orang yang berseteru. Kalau tidak ngerti seharusnya diam saja. Yang kedua, modelnya qila wa qal adalah berdebat yang tidak manfaat. Berdebat yang tidak manfaat, yang tidak jelas sumbernya. Dan yang namanya qila wa qal, kalau Nabi SAW sudah melarangnya, pasti ada bahayanya. Tidak ada sesuatu yang Nabi SAW melarang, melainkan pasti ada kemudaratan di baliknya. Antum bisa catat bahaya qila wa qal. 1, merusak hubungan sosial. Merusak hubungan sosial. Kita bertetangga, jadinya rusak hubungan tetangga gara-gara katanya dan katanya. Kita sama saudara kandung, itu kalau tidak tabayun tasabut bisa rusak hubungan sama dia. Misalnya kita saudara kandung, kita sudah punya keluarga masing-masing. Terus anak kita bertengkar misalnya dengan sepupunya. Pertengkaran ini kemudian menimbulkan ada yang namanya qila wa qal. Akhirnya terbawa kepada orang tuanya. Kalau tidak ada tabayun tasabut bisa rusak hubungan. Ya. Yang kedua, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Karena sesuatu yang belum jelas, kalau sampai dia tersebar, bisa jadi fitnah buat orang lain. Ya, memunculkan image buruk. Memunculkan image buruk. Yang tidak benar. Kalau di kasus yang tadi itu kan, terkesan misalnya tetangga memarkir mobil-mobilnya di tempat umum. Apakah memang begitu? Wallahu a'lam. Tapi kita nonton sedikit, kita langsung bela satu, terus menjelekkan yang satu. Bisa jadi itu adalah karena potongan. Nanti kalau sudah di dalam persidangan bisa jadi terbalik. Ini bisa memunculkan image buruk pada orang lain dengan cara yang tidak benar. Yang keempat, merenggangkan persaudaraan. Merenggangkan persaudaraan. Kelima, menimbulkan musuhan. Menimbulkan permusuhan. Yang keenam, menimbulkan suudzon. Menimbulkan suudzon. Antum sudah dengar belum? Katanya Ustaz Mufli itu nikah lagi. Masa? Iya, katanya sih gitu. Ini bisa menimbulkan suudzon. Minimal yang suudzon istri saya. Kan gitu. Saya pernah cerita di sini ya. Kami safar, beberapa orang yang saya pikir safarnya hanya 2 jam nanti langsung balik, cuma mau menjenguk. Ada mobil satu khusus laki-laki, satu mobil lagi khusus perempuan. Ke Samarinda sama-sama hanya untuk menjenguk terus pulang. Saya nggak sempat ngabarin istri saya. Salah satu dari yang ikut bikin status safar sama Ustadz Muflih. Yang baca kan gimana nih? Safar sama Ustadz Muflih. Yang bikin status akhwat. Dipikir kayak gitu. Suami istri saya, suamiku duduk di mana ya? Ini istrinya si Fulan ini safar di mana? Kalau seandainya ini cuma ada sesuatu kemudian langsung disebarkan, nah, ini bisa menimbulkan suudzon. Ustaz Mufli jalan sama akhwat. Ya.
Berikutnya yang ke-7, memecah belah umat. Bisa jadi memecah belah umat, terutama dengan desas-desus yang sensitif. Ya. Misalnya desas-desusnya ini yang menyebarkan ustadz lain misalnya. Ustadz yang lain dia punya murid-murid, punya kajian, diomongin di majelis. Yang desas-desus yang belum jelas. Nah, akhirnya antar ustadz dengan ustadz, lalu kemudian murid dengan murid, akhirnya jadi kelahi. Lama-lama terpecah belah umat. Gara-gara yang seperti itu. Berikutnya, membuang waktu dan energi. Membuang waktu dan energi. Berikutnya, kenapa qila wa qal itu membuang waktu dan energi? Ya, soalnya kita capek dan butuh waktu, ya, butuh energi untuk mencari kebenarannya. Daripada nanti akhirnya sudah terlanjur tersebar, lalu kemudian akhirnya kita capek untuk klarifikasi. Kalau memang belum tahu, maka jangan disebar dulu. Berikutnya, melalaikan dari ibadah, kerja, dari belajar. Berikutnya, mendatangkan kebencian Allah. Hadis ini disebutkan ya, bahwa Rasulullah SAW melarang yang namanya qila wa qal. Dan ketika Rasulullah SAW melarang, ya, tentu Allah yang juga melarang yang namanya qila wa qal. Kalau kita kerjakan, maka ini akan menimbulkan kebencian Allah karena kita mengerjakan yang Allah larang. Berapa itu? Ke-11. Menjerumuskan pada dosa lisan yang lain. Misalnya dusta. Dari qila wa qal jadinya dusta. Misalnya ditanya, kamu katanya nyebarkan berita saya ini nikah lagi. Oh, enggak gitu Ustaz. Waktu itu kejadiannya enggak gitu. Jadi kejadiannya gini. Lah iya kan? Kan kamu yang nyebarkan. Enggak, waktu itu. Akhirnya ngarang-ngarang alibi. Akhirnya bohong. Kemudian ghibah, namimah. Adu domba. Ini semua diantara keburukan-keburukan seorang qila wa qal. Berikutnya yang dilarang Nabi SAW adalah idha'atul mal. Yaitu buang-buang harta. Beberapa model. Buang-buang harta ini ada beberapa model. Satu, pakai untuk yang haram. Misalnya seseorang beli rokok. Maka ini membuang harta untuk sesuatu yang haram. Beli vape. Beli tiket bioskop, nonton film yang sudah tahu lah isinya apa. Ini buang-buang harta. Berikutnya tabdzir. Yaitu mubazir. Ya, beli makanan itu makanannya halal. Tapi masalahnya yang dimakan cuma sedikit. Beli nasi kebuli 1 nampan besar. Kan di rumah cuma bertiga. Anaknya satu pun masih 3 tahun. Ya, suami istri sama anak bayi 3 tahun. Makan 1 nampan besar. Sisanya diapakan? Kalau dikasih ke tetangga bilang, ih kok sudah acak-acakan. Akhirnya dibuang. Ini juga idha'atul mal. 3, beli barang yang tidak dimanfaatkan. Beli barang yang tidak dimanfaatkan. Misalnya seseorang beli, ya ini saya lihat beberapa ikhwan, hobi sama parfum. Tiap ketemu parfum beli. Jadi punya parfum 1 rak gitu di rumah. Sementara pakainya cuma semprot seret. 1 botol itu 60 mili bisa habis tahun. Dia punya 50 botol.
Karena beda-beda merek, beda-beda wangi. Sampai berapa puluh tahun itu baru ngabisin. Ya. Itu namanya idha'atul mal. Kalau memang tidak dipakai, kasih orang. Yang keempat, dititipkan kepada yang tidak menjaga. Ini termasuk idha'atul mal. Dititipkan kepada orang yang tidak bisa menjaganya. Satu lagi, termasuk idha'atul mal adalah untuk membeli yang sekedar prestis. Misalnya beli tas 2 miliar. Karena prestis, soalnya mereknya Hermes. Beli tas 20 juta. Tasnya kecil tok. Soalnya mereknya Louis Vuitton. Saya pernah pas transit di Singapura, ada tas kecil aja kayak gini. 12 juta. Buat apa coba? 12 juta kalau kita belikan Salome itu berapa tusuk? Bisa dibagi-bagi. Gitu. Nah, cuman tas kayak gini tok. Mending beli ini kan kalibre. Ini berapa harganya waktu itu ya? Berapa 100.000 kah? Berapakah? Nah, nggak usah sampai puluhan juta buat apa? Nah, tapi orang mau beli, kenapa? Prestis. Soalnya kalau pakai itu dianggap keren, hebat, kaya. Ini idha'atul mal. Azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Lanjut. Hal yang ketiga yang dilarang Nabi SAW adalah kathratus su'al. As-su'al itu ada dua pengertian. As-su'al bisa jadi tanya, bisa jadi minta. Karena sa'ala, yas'al, itu bisa jadi tanya, bisa jadi minta. Maka di sini ada beberapa model kathratus su'al. Satu, sering minta-minta. Misalnya, mohon maaf, ya, sebagian dari ikhwan akhwat itu ada juga yang suka DM, minta-minta. Karena ada yang saya pernah panggil dulu ke Lazis ya. Saya bilang, coba panggil sini, saya pengen tahu yang mana wajahnya. Karena katanya suka DM. Datang dia suami istri, kemudian
Saya tanya-tanya, umur antum berapa? 27. 27 kok minta-minta? 27 itu kerja. Yang antum minta-minta, antum random messenger Facebook itu, kenal? Enggak kenal. Kok bisa minta-minta, enggak kenal usia 27? Kalau saya di usia antum 27, saya bisa kerja macam-macam. Ini sangat dicela. Di dalam Islam dilarang. Nabi SAW mengatakan, la yazalul rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muzatul ham. Dia seseorang suka minta-minta sampai nanti di hari kiamat dia datang dalam kondisi wajahnya enggak ada dagingnya. Karena di dunia enggak punya malu, dan malu itu pada wajahnya. Yang kedua, suka menyindir supaya diberi. Nyindir-nyindir supaya diberi. Misalnya nyindir-nyindir, kapan ini kita traktiran ya? Ya ada loh orang baru gajian, kapan ya ditraktir ya? Kapan ditraktir ya? Diulang-ulang, itu seolah-olah memang minta. Ya. Atau misalnya ada orang punya kebiasaan kalau lihat temannya safar, mesti nitip oleh-oleh. Tapi tidak titip duit, titipnya liur. Ya, bahasa kita titip liur. Ya, misalnya dibilang, ada loh, mau umroh ya? Iya, ada loh di Mekah itu katanya parfum enak betul. Namanya Rif. Itu yang itu gitu ya. Bisa kan nitip? Ya. Kalau titip dan kasih duit nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa, karena tergantung bagasi. Kalau 10 orang nitip seperti itu, meskipun kasih duit, bisa jadi nanti keberatan juga yang mau pergi umroh ini. Ada ikhwan, kalau mungkin dia datang gak ya? Dia pernah umroh sama saya, di hari terakhir malah kelahi sama yang nitip. Curhat, Ustaz gimana ya? Dia sudah marah nih di WA. Masa menolong gitu saja nggak mau? Saya gimana mau nolong? Dia minta parfum yang kotaknya segini, Ustaz. Kotaknya segini, di mana saya taruh gitu? Ditenteng berat, nanti pecah. Siapa yang mau ganti? Saya lagi. Nah, jadi nitip pakai duit pun belum tentu orang bisa. Jadi nggak usah lah. Ya. Kecuali ditawarin aja. Mau nitip sesuatu kah? Nanti saya ada bagasi, saya bawakan. Nggak usah misalnya, mau umroh ya, oleh-oleh ya, jangan lupa ya. Itu namanya minta-minta. Ketiga, suka menceritakan kesedihan supaya dikasihani. Ya. Misalnya kalau duduk sama teman, mesti yang ceritanya cerita sedih. Anak ini nggak tahu dia ini apa SPP-nya itu belum bayar, ini gas habis, mami ini ceritanya macam-macam, yang isinya sedih supaya orang kasih. Ini juga tergolong banyak minta. 4, banyak tanya, yang tidak ada faedah dunia, akhirat, apalagi dua-duanya. Suka tanya-tanya yang tidak ada faedah dunia, tidak ada faedah akhirat, dan tidak ada faedah dunia akhirat. Kalau bertanya dan ada faedah 1 dari 2, apalagi dua-duanya, nggak apa-apa. Ya, misalnya, Ustadz saya mau bertanya, Ustadz sekarang istrinya berapa? Saya tanya, untuk dunia antum dapat apa? Tidak ada. Akhirat antum? Nggak ada juga sih. Dunia akhirat, apalagi? Ya sudah, nggak usah ditanya. Karena tidak ada manfaatnya. Untuk kita tahu. Ya, ada pertanyaan yang kalau kita tahu tidak dibilang pintar, tidak tahu tidak dibilang bodoh. Nah, yang seperti itu tinggalkan aja. Berikutnya yang keempat yang juga dilarang adalah man'an wahad. Maunya dikasih tapi tidak mau beri. Itu namanya pelit. Bagian inilah yang berkesesuaian dengan hadis. Karena hadisnya berkenan dengan sifat pelit. Dan pelit di sini digambarkan dengan sifat mana' wahad. Tidak mau kasih tapi maunya ambil. Mau take tapi tidak mau give.
Berikutnya yang juga dilarang adalah uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Dan ini sudah berlalu di bab-bab paling awal, di awal kajian kita di sini. Sudah pernah dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu, itu tidak bermakna ibu lebih daripada bapak. Ya. Kenapa? Lalu kenapa Nabi SAW sebutkan ibu 3 kali baru bapak? Ada yang masih ingat? Karena ibu sering terlupakan. Terus? Karena ibu itu lemah. Sehingga ibu lebih mudah didurhakai daripada ayah. Ibu mungkin di rumah saja nggak ada duit. Jadi anak gampang gampang untuk membentak ibu. Tapi kalau membentak ayah nggak berani. Belum lagi ayahnya kalau suka mukul. Oleh karenanya yang pendapat yang benar, ibu dan ayah itu bakti harus sama-sama mereka. Kan ibu 3 kali menunjukkan ibu lebih daripada bapak. Begitu juga ketika di sini disebutkan durhaka kepada ibu tidak bermakna kemudian tidak dilarang durhaka kepada bapak. Disebutkan ibu di sini secara khusus dikarenakan ibu lebih mudah untuk didurhakai, ibu lebih lemah, dan inilah yang memang paling banyak terjadi pada seorang ibu. Wallahu a'lam. Satu lagi yang juga dilarang Nabi SAW adalah wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini adalah perbuatan di masa jahiliyah. Kata Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika ditanya kepada anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, dosa apa yang membuat mereka dikubur seperti itu? Satu lagi, 298 supaya selesai. Hadis 298, Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, yang berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, aku mendengar Ibnu Munkadir. Sami'tu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir berkata, ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat faqala la. tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Babnya adalah bab tentang pelit. Di riwayat 298 bahwa perkataan Jabir bahwa Nabi SAW itu tidak pernah dimintai sesuatu lalu dijawab tidak. Berkesesuaian dengan babnya, bab tentang pelit, menunjukkan ada contoh dari Nabi SAW tentang kedermawanan. Dibuktikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu beliau tidak pernah bilang tidak. Boleh dicatat di situ. Maksudnya adalah menolak mentah-mentah. Menolak mentah-mentah. Nabi SAW ada kalanya juga pernah tidak memberi karena memang tidak ada yang bisa dikasih. Di sini yang dinafikan adalah menolak mentah-mentah. Coba baca dulu keterangan di situ. Lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 279. Faedahnya enggak ada. Boleh dicatat dari situ. Tingkatan memberi. Berikut ini tingkatan memberi. Kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu enggak pernah bilang tidak. Berarti apakah kita harus selalu beri? Catat di situ ada beberapa tingkatan memberi. Satu, beri. Satu, memberi. Dalilnya adalah riwayat ini. Nabi SAW tidak pernah bilang tidak. Yang tidak pernah menolak mentah-mentah. Artinya kalau Nabi punya, maka Nabi beri. Tingkatan kedua, memberi harapan. Jika ada harapan. Ini bukan PHP. Kalau PHP apa? Pemberi harapan palsu. Nabi SAW itu memberi harapan jika memang ada harapan. Di kajian Adal Mufrad ini kita temukan beberapa kali kasus Nabi SAW bilang sama sahabatnya, nanti kalau seandainya pas datang budak, datang sini.
Artinya saat itu Nabi belum punya. Terus Nabi kasih harapan. Siapa tahu nanti kita dikasih budak, atau nanti setelah peperangan ada budak, nanti kamu datang, nanti kita kasih. Artinya budaknya belum dipunya saat itu, tapi Nabi kasih harapan. Tapi Nabi harapannya bukan harapan palsu. Dan betul-betul setelah datang budak, sahabat yang dijanjikan itu datang, kemudian dikasih. Nabi bilang, silakan mau yang mana? Masih ingat? Dia bilang, ya Rasulullah tolong pilihkan. Nabi bilang, kalau saya pilih yang ini, karena sejak pertama kali datang, ini sholat. Masih ingat riwayatnya? Ketiga, menolak dengan kalimat yang baik. Yang ketiga, menolak dengan kalimat yang baik. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 28. Di papan tulis. Di papan tulis saya tuliskan. Surat Al-Isra ayat 28. Yang ini. Di surat Al-Isra ayat 28. Allah katakan wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ini arahan Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita memang tidak mau kasih, ya, atau memang lagi tidak bisa memberi, maka silakan ditolak, tapi ditolak dengan kalimat yang baik. Ya, misalnya kita bilang, maaf ya, untuk kali ini saya belum bisa ngasih. Soalnya saya sendiri juga ada kebutuhan. Ya. Ini caranya. Yang keempat, memberi sambil menghina. Teman-teman, ini tingkatan memberi ya, bukan mari kita melakukan ini, bukan ya. Satu tadi apa? Memberi. Dua, memberi harapan jika ada harapan. Ketiga, menolak dengan kalimat yang baik. Keempat, memberi dengan hina. Ini bukan saya suruh. Ini tingkatan-tingkatan orang. Ada yang kalau memberi sambil menghina. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 263. Di situ saya tulis. Di surat Al-Baqarah ayat 263 Allah katakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan menyakiti. Seperti memberi sambil menghina. Kamu mau apa sih? Anu Kak, mau pinjam uang 200. Nah, miskin betul sih kamu itu. Nah, ambil sudah. Ini ngasih tapi menghina. Yang kelima, menolak dan menghina. Tidak kasih sambil menghina. Nah, antum yang mana? Sudah, kalau nomor 4 tadi masih mending. Menghina, tapi dikasih. Nomor 5 ini, dihina dan tidak dikasih. Ini jangan sampai dilakukan. Maka kita antara beri harapan jika memang ada harapan, atau tolak dengan kalimat yang baik. Jangan lakukan nomor 4, nomor 5. Wallahu a'lam bishawab. Iskah waktunya itu? Sedikit ya. Jika seseorang menunda-nunda keinginannya untuk umrah haji dengan alasan belum siap atau cukup ilmu, apakah termasuk pelit? Tidak tahu. Tapi seharusnya tidak ditunda kalau hanya soal ilmu. Ya, kalau ilmu makanya ikut manasiknya. Kalau soal ilmu makanya perginya pakai pembimbing, jangan mandiri. Saya tidak rekomendasikan orang pergi umrah mandiri, padahal dia sendiri memang belum pernah umrah sendiri. Nanti malah ngaco. Memang lebih murah sedikit, tapi ngacoknya banyak. Ya, itu umrah mandiri padahal belum pernah pergi. Kalau mau mandiri itu harus pernah sudah pergi dulu dengan bimbingan. Apakah boleh melarang anak perempuan nikah dengan laki-laki pelit?
Waktu Fatimah binti Qais datang kepada Nabi, mau dinikahi 3 orang, Nabi bilang, jangan sama si fulan. Nah, pelit. Apakah sifat dermawan menjamin ketaatan seseorang dengan Tuhannya? Enggak juga. Banyak artis yang dia itu Masya Allah, kalau dari sisi sedekah, tapi enggak sholat. Apakah saya pernah dizolimi sama orang, lalu saya pernah membahas tentang kezolimannya dengan pasangan saya? Apakah termasuk ghibah? Iya, ghibah. Apakah terlarang? Tergantung tujuannya apa dulu. Karena ada yang bisa jadi kita gibahi, lalu kita dapatkan solusi, maka itu tidak terlarang. Kalau cuma sekedar gibah-gibahan, buat cerita-ceritaan, ya iya itu termasuk gibah yang dilarang. Barakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.